Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita, menghidupkan firman itu dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai saudara, memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan menanti kedatangan Tuhan kembali. Ayat firman yang baru saja kita baca dari Injil Matius mengingatkan kita akan sebuah kepastian yang akan datang, yaitu kedatangan Tuhan kembali. Namun di tengah kepastian itu terselip sebuah misteri. Kita tidak tahu kapan tepatnya momen itu akan terjadi. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang tuan rumah dan pencuri untuk menggambarkan situasi ini. Jika seorang tuan rumah mengetahui kapan pencuri akan datang, tentu ia akan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Ia tidak akan membiarkan dirinya lengah dan kehilangan harta bendanya. Demikian pula kita sebagai umat Tuhan seharusnya memiliki kesadaran yang sama dalam menantikan kedatangannya. Perintah berjaga-jagalah yang diucapkan oleh Yesus bukanlah sekedar imbauan untuk tidak tidur secara fisik. Lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk kita memiliki kesiapsiagaan rohani yang terus-menerus. Berjaga-jaga berarti kita hidup dalam kewaspadaan, menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah dan kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana cara kita berjaga-jaga dengan setia? Pertama, hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas dan peta jalan bagi kehidupan kita. Dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, kita memelihara iman kita dan terus diperbaharui dalam pikiran dan perbuatan kita. Ketaatan bukanlah beban, melainkan ungkapan kasih dan kesetiaan kita kepada Sang Raja yang akan datang. Yang kedua, tekun dalam doa dan persekutuan. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Melalui doa, kita terhubung dengan Tuhan.
menerima kekuatan dan hikmat daripadanya. Persekutuan dengan sesama orang percaya juga sangat penting. Dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan bertumbuh bersama dalam iman. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan. Yang ketiga, lakukan pekerjaan baik dan melayani sesama. Kedatangan Tuhan tidak hanya menyangkut keselamatan pribadi kita, tetapi juga bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Kasih Kristus yang ada dalam kita seharusnya mendorong kita untuk peduli terhadap sesama, melakukan kebaikan, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pelayanan kita adalah bukti nyata bahwa kita sedang menantikan kedatangan Raja yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, waktu terus berjalan dan kita tidak tahu kapan tepatnya sangkakala akan berbunyi. Jangan sampai kita terlena dengan kesenangan duniawi atau terperangkap dalam dosa sehingga kita tidak siap ketika Tuhan datang. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita hidup dalam kesetiaan kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan dan kerinduan? Ingatlah, kedatangan Tuhan pasti terjadi. Sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki pengharapan yang teguh dalam janjinya. Marilah kita terus berjaga-jaga. Hiduplah dalam kekudusan, lakukan kehendaknya, dan dengan setia menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sedemikian sampai pada harinya. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman mengingatkan kami di tengah-tengah ambisi kami, di tengah-tengah kesibukan kami. Tuhan, terima kasih buat firman. Biar kami tetap siap siaga, membawa kerohanian kami tetap sehat di hadapan-Mu, selalu dekat kepadamu Tuhan, mengikuti firman-Mu dan menghidupkan firman-Mu Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan panggil atau kapanpun Tuhan datang, kami ada saat itu, siap sedia menantikan kedatangan-Mu Tuhan.
janji-Mu pasti digenapkan. Terima kasih, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memampukan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, memulihkan, bahkan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia. Kiranya anugerah, berkat, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.